Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adam Hermawan, Eskom MBA, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan eh, hasil proyek ujian tengah semester kami yang berjudul Smart Aquarium. Adapun kelompok kami yang terdiri dari Darin Rahma Saukia sebagai CEO dengan NIM 2409391, ada Atep Muhammad Rizki sebagai CTO dengan NIM 2410697, Naufal Rakaha Zakiawan dengan jabatan CDO dengan NIM 2410082 dan saya sendiri Sarega Widyakinanti sebagai CVO dengan NIM 2409505. Pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama ada bab 1 yaitu ada ide brainstorming, tim canvas, ide validation, yang kedua yaitu bab 2 ada analisis ide dari past analisis, yang kedua SWOT analisis, yang ketiga tim Samsel, yang keempat ada competitor analysis, yang kelima ada dividend the contact in for ID. Yang ke bab ketiga ada produk, yang ke satu ada ide description, yang kedua ada user persona, yang ketiga ada product sketch, yang keempat ada customer journey. Bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di sini ada idea brainstorming, yang dimana kita berhasil mengumpulkan 16 ide totalnya, yang disaring kembali menjadi 5. Di antaranya yaitu penyedia template proposal, sistem pemantauan tanaman berbasis IoT, alat pemantau maggot, aplikasi analisis gizi, dan perawatan akuarium berbasis IoT. Yang dimana dari 5 ide ini dipilih kembali menjadi satu ide, yang menjadi ide kami, yaitu perawatan akuarium berbasis IoT. Next, kanvas kami goals. Pertama, wujudkan produk yang dapat bersaing di pasar dengan inovasi terbaik, mengembangkan produk yang dapat bersaing di pasar dengan inovasi yang terbaik, dan lain-lain. Lalu untuk value-nya, itu ada mengapresiasi kinerja setiap anggota, ada kepercayaan sesama tim, dan tidak meragukan setiap anggota. Ada rules and activity, yakni evaluasi, weekly meeting, dan makan bersama. Nah, goals diantaranya, merealisasikan produk ini sampai lulus P2MW, memajukan startup di bidang teknologi, membuat inovasi untuk membantu para pecinta ikan. Needs dan expectation-nya, komunikasi yang baik dan suportif. Untuk weakness-nya, sulit mencari waktu yang tepat untuk berkumpul, dan juga kesibukan masing-masing anggota. Strength-nya adalah kerjasama, komunikasi, dan kekompakan. Lalu purpose-nya, common, dan personal goals terwujud. Ide validation, yang dimana berbentuk javelin, narasumber, yang mayoritas itu merupakan penjual dan pecinta ikan hias. Problemnya sendiri, itu ada kendala saat mati lampu, kendala saat pergantian air, dan juga kendala cuaca. Untuk solusi yang ditawarkan oleh kami, yaitu menggunakan kapasitor, menggunakan filtrasi berbasis IoT, menggunakan sensor suhu. Untuk risk assumption-nya, pertama itu ikan tidak bisa bertahan tanpa airisasi dan filtrasi dalam waktu yang lama. Yang kedua, air baru tidak aman bagi ikan tanpa perlakuan yang khusus. Lalu yang ketiga, akuarium di dalam ruangan terpengaruh cuaca luar. Untuk metode dan sukses kriterianya, yaitu wawancara sukses jika 7/10 mengatakan masalah ini valid, yang dimana untuk risk assumption yang pertama, itu 8/10 mengatakan masalah ini valid, lalu yang kedua ada 9/10, lalu yang keenam ada 6/10, yang dimana masalah untuk di risk assumption yang ketiga itu tidak valid. Untuk learningnya sendiri, yang pertama kita dapat mengetahui penyebab matinya ikan, dapat mengetahui karakteristik akuarium yang dibutuhkan, dan juga akuarium di dalam ruangan terpengaruh cuaca luar. Kedua, analisis ide analisis yang di mana di bagian pertama kita ke bagian politik. Di sini ada pemerintahan Indonesia melalui program Making Indonesia 4.0, terus ada eh, ketentuan dari bea cukai. Nah, untuk yang kedua di ekonomi, yang pertama itu ada fluktuasi nilai tukar rupiah, terus ada inflasi yang berpotensi tinggi. Nah, untuk selanjutnya kita ke bagian sosial. Nah, kita tuh ada sekarang ada tren aquascape dan akuarium, dan poin keduanya itu gaya hidup yang sibuk. Nah, selanjutnya kita ke bagian teknologi. Nah, kita menggunakan teknologi seperti ESV 60266, dan untuk selanjutnya hukumnya kita ada undang-undang untuk 033 2024 tentang jaminan produk elektronik produk seperti aqua atau akuarium IoT. Terus ada yang harus produk harus mewajibi SNI atau standar keselamatan nasional. Nah, terus untuk yang bagian lingkungan atau environmental, kita tuh ada teknologi smart monitoring, nah yang bakal jadi produk akuat berbasis air dapat membantu efisiensi pemakaian air dan energi. Dan untuk selanjutnya, kita akan ke analisis factors, eh, yang dimana factors five versus, yang dimana di bagian ke satunya itu di trust of new entrants, poinnya sedang, yang eh, dijelaskan bahwa masuknya ke pasar smart aquarium membutuhkan pengetahuan tentang IoT. Nah, untuk selanjutnya ke poin bargaining power of suppliers, ini tuh cukup tinggi
karena komponen produk kita tuh terutama WiFi atau sensor modul kita tuh harus impor. Terus di bargaining power of buyers, banyak itu tingkatannya itu sedang. Nah, ini tuh karena konsumsi digital cenderung membandingkan harga atau itu di atas produk. Nah, untuk terus of subtitles, bapaknya itu sedang karena sekarang tuh alternatif berupa akuarium potensial masih ada, namun konsumsi urban ini mulai beralih ke solusi otomatisasi. Oke, ikut selanjutnya untuk ke rivalry among extending competitor. Ini yuk sedang untuk banyak untuk biasanya mungkin ini tuh produknya itu terbatas, namun persaingan masih bisa datang. Untuk selanjutnya kita ke SWOT analisis. Nah, di slide-nya kita untuk ide bisnis kita itu praktis untuk semua orang yang memiliki kesibukan, memiliki teknologi yang berbeda dari akuarium. Terus di bisnisnya kita ada harga akuarium yang mahal. Terus risiko error atau gangguan teknis karena tergantung teknologi. Terus di opportunities kita ada bisa dikerjakan bersama dengan komunitas atau toko. Terus masyarakat semakin familiar dengan smartphone untuk sekarang. Dan untuk detailsnya mungkin teknologi itu semakin berkembang sama kepercayaan pelanggan terhadap teknologi. So, selanjutnya kita di Samsung kita menggunakan dari data rumah tangga di Indonesia dan untuk sahamnya rumah tangga di Jawa Barat. Dan somnya kita rumah tangga di Tasikmalaya dan target awalnya di Tasikmalaya sebesar 2.681. Dan untuk selanjutnya kita ke kompetitor analisis. Nah, yang di mana kita akan menganalisis kompetitor dari saingan kita yaitu Holyfish sama Javarit dengan poin-poin yaitu konsentrasi produk, terus keunggulan utama dari setiap produk, terus target pengguna dari setiap produk, terus layanan pengirim setiap kompetitor, terus harga produknya berapa, terus strategi pemasarannya gimana, terus inovasinya tuh bagaimana. Bab 3 yaitu produk. Ide description. Aqua Smart adalah akuarium pintar berbasis IoT yang dirancang untuk mengatasi berbagai kendala dalam perawatan ikan hias, seperti mati lampu dan perubahan suhu. Sistem ini menggunakan sensor suhu, filtrasi otomatis, dan kapasitor sebagai cadangan listrik saat padam. Produk ini cocok untuk pencinta ikan hias yang ingin merawat ikan dengan lebih praktis tanpa pengawasan terus-menerus. Inovasi seperti ini tentunya sangat membantu menjaga kestabilan lingkungan akuarium agar ikan tetap sehat dan nyaman. Lalu ada user persona. Atep ini seorang pemilik akuarium yang sibuk, berumur 25 tahun. Atep seorang pekerja kantoran yang tinggal di apartemen. Sejak kecil, Atep sudah memelihara ikan hias. Setelah bekerja, ia tidak memiliki banyak waktu untuk merawat akuarium. Saat pulang pun, Atep seringkali kelelahan, lalu dia lupa memberi makan ikan peliharaannya yang mengakibatkan ikan-ikan dia mati karena kelalaian memberi makan dan mengganti air akuarium. Atep menjadi frustasi karena ikan mati berkali-kali. Akhirnya Atep berpikir, apa yang harus saya lakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Atep mencari informasi dari internet, apakah ada akuarium yang dapat merawat ikannya secara otomatis? Ia menemukan sebuah produk akuarium yang dapat dipantau dari jauh melalui aplikasi. Panjang Atep membeli produk tersebut untuk memudahkan ia dalam merawat ikan. Sketsa produk yang dimana terdiri dari markup aplikasi, dan page, homepage, schedule page, dan custom schedule page. Yang dimana di homepage itu terdiri dari status tank atau status akuarium pengguna, akuarium si pengguna itu optimal atau belum optimal. Dan juga ada jadwal makan dan juga pengukuran pH air. Dan juga untuk toolsnya itu di homepage, memati nyala lampu, lalu menghidupkan water heater, untuk mengecek status air. Lalu untuk yang schedule page, itu untuk mengatur jadwal makan, sketsa akuariumnya sendiri, yang dimana ini ada tapak depan dan tapak belakang. Dimana air yang sudah difiltrasi akan kembali naik ke atas, lalu turun kembali ke bawah, untuk mengisi kembali akuarium tersebut. Jadi air bisa terfiltrasi dengan baik. Lalu di bawah juga ada filtrasi yang terdiri dari beberapa tahap, 5-6 tahap, merupakan alat yang menampung pakan ikan sekaligus mengeluarkan pakan ikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pengguna. Customer journey. Yang pertama, Atep mengalami kesulitan dalam merawat ikan hias. Karena padatnya aktivitas kerja, ia sering lupa memberi makan atau mengganti air. Yang kedua, ia mulai mencari solusi yang dapat membantu merawat ikan secara otomatis dan efisien. Yang ketiga, Atep menggunakan produk akuarium IoT yang menawarkan fitur pemberian pakan otomatis dan pemantauan kualitas air melalui aplikasi. Yang keempat, ia memutuskan untuk membeli produk tersebut, melakukan instalasi dan menyambungkannya dengan aplikasi di ponsel. Yang kelima, karena Atep merasa puas, Atep merekomendasikan produk tersebut kepada teman-temannya di media sosial. Yang terakhir, setelah penggunaan beberapa waktu, Atep merasa terbantu karena ikan tetap sehat dan perawatannya menjadi praktis. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.